بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والخفايا والمطلع على مكنون الضمائر والنوايا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال وشريف السجايا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, takutlah kepada Allah, hati-hatilah dalam berbuat, hati-hatilah dalam bertindak. Takutlah kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan berusahalah semaksimal mungkin agar ketika malaikat maut, agar ketika ajal datang menjemput kita, husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam. Kaum muslimin rahimani warhamkumullah. Hari ini Jumat 14 Juli 2023 bertepatan dengan Jumat 25 Zulhijjah 1444 Hijriah. Artinya ini adalah Jumat terakhir kita di tahun 1444 Hijriah, yang mana ketika datang sekali lagi Jumat, dan itu sangat cepat sekali rasanya akan datang, artinya kita sudah berada pada tahun yang baru, pek balik sampai 45 Hijriah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna dari Jumat kali ini? Ketika kita menyadari dengan sesadar-sadarnya ini adalah Jumat terakhir di tahun Hijriah ini, maka ini saatnya kita untuk berhenti sejenak. Saatnya, waktunya kita untuk menengok ke belakang, melihat apa yang sudah kita qaddamtum lil ghad, apa yang sudah kita persiapkan di hari yang belakang untuk kita persembahkan di hari yang esok. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tahun Hijriah bermula dari hijrahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, hijrahnya Nabi kita Muhammad dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan setelah hijrahnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan setelah dibukanya kota Mekah, selesailah hijrah, dan itu menutup daripada hijrah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Ketika sudah datang pertolongan dari Allah dan dibukanya kota Mekah, kalian akan melihat seluruh manusia berbondong-bondong untuk masuk menerima ajaran Islam, baik dengan kesadaran ataupun dengan terpaksa. Wala hijrata ba'dal yaum, tidak ada lagi hijrah, lari, kabur menyelamatkan agama setelah hijrah yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun hijrah secara makna yang lebih luas kita terjemahkan hijrah meninggalkan kebiasaan yang buruk, hijrah meninggalkan amal-amal atau kekurangan dari amal-amalan kita sehari-hari. Betapa banyak amal yang harusnya kita sempurnakan mengerjakannya, namun banyak taksir, banyak kekurangan, belum maksimal, minimal kita mengamalkan amal, padahal itu tidaklah berat. Di antaranya menjaga wudu, isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta 'alal masajid, memperbanyak langkah kita menuju masjid. Wa intidharus salati ba'da shalah, waktu menunggu salat
Setelah kita melaksanakan salat, apakah itu yang dimaksud salat sunat kemudian kita menunggu masuknya datang salat wajib kita dirikan secara berjamaah, atau antara salat wajib kemudian menunggu datangnya salat wajib yang berikutnya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak kita menunggu, habis waktu kita di dunia untuk menunggu, antri, menunggu, macet, menunggu, proses pembayaran ketika belanja menunggu, habis waktu kita untuk menunggu. Namun betapa kita meruginya kalau tidak pernah kita gunakan waktu menunggu tadi untuk an-nakhluwa ma'a rabbina, untuk kita bersendiri, untuk kita berkhalwat bersama Rabb kita di tempat yang mulia. Mani warahmakumullah, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sudah dekat hari kiamat itu. Sudah dekat as-sa'ah wansyaqqal qamar, yaitu ketika mulai dibelahnya bulan. Terbelahnya bulan kapan terjadinya? Yaitu di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin kita pernah berbisik sesama kita setiap datang solat Jumat, setiap datang hari Jumat, deh rasanya baru kapatang wak melaksanakan solat Jumat. Baru beberapa hari yang lalu kita melaksanakan sholat Jumat, sekarang sudah datang Jumat lagi. Di antara kita mungkin ketika rasanya pergulatan waktu, perguliran waktu semakin semakin cepat, ada yang berbahagia. Yo, sanang hati. Semakin capek batuka hari, batuka minggu, batuka bulan, waktunya untuk terima gaji. Namun yang perlu kita risaukan adalah ketika semakin cepat bergulirnya waktu ini, maka artinya 30 hari juga sudah bergulir waktu kita, dan itu bisa saja habis tanpa kita melaksanakan amal yang maksimal di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, juga disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, sekali-kali tidak akan datang nanti hari kiamat, hatta yataqarabaz zaman, sampai nanti zaman akan terasa dekat oleh kalian, sampai kalian akan merasakan waktu itu akan bergulir begitu cepat. Hatta takunus sanatu kasyahr, sampai seolah-olah merasakan 1 tahun itu bagaikan ibarat 1 bulan. Wa yakunu syahru kal usbu' wa yakunu syahru kal jum'ah, dan seakan-akan 1 bulan itu kita rasakan seperti setiap Jumat berganti dengan Jumat bagaikan 1 pekan. Wa takunul jum'atu kal yaum, dan jarak antara dari hari Jumat menuju hari Jumat yang berikutnya ibarat rasanya hanya 1 hari. Wa yakunul yaum kasa'ah, dan menjadi 1 hari itu bagaikan 1 jam saja. Wa takunus sa'atu kahtiraqi sa'sah, dan 1 jam hari yang kita lalui tadi bagaikan terbakarnya sa'sa'ah. Yang dimaksud adalah pelepah kurma yang kering, yang bisa dibakar dalam sekejap mata, dalam 1 menit bisa habis. Hari bergulir begitu cepat, dan ini adalah pertanda hari kiamat. Sejak kapan dimulainya? Bukan sejak hari ini, sejak zaman diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, sejak diutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka waktu zaman berjalan begitu cepat. Memang banyak penafsiran ulama dari kalimat yataqarabaz zaman tadi. Ada yang mengatakan yataqarabaz zaman artinya mendekatkan suatu tempat. Kalau dahulu kita melaksanakan haji dari Indonesia ke Mekah sekian hari, sekarang sudah bisa sekian jam. Kalau dahulu perjalanan ditempuh dengan kendaraan yang tercepat berupa kuda, sekarang sudah ada berupa pesawat. Bahkan kereta api tercepat pun sekarang sudah ada dibuat oleh manusia dengan kecepatan yang luar biasa, 1.700 km per jam, kilat. Bahkan bisa menempuh jarak dari Suria misalkan ke Mekah hanya dalam waktu 1 jam. Meskipun demikian, namun yang lebih rajah, yang lebih kita bisa mendapatkan istifadah di dalamnya ketika kita memahami yataqarrabaz zaman adalah berkurangnya keberkahan dari waktu itu sendiri. Berkurangnya keberkahan dari waktu itu sendiri. Kalau kita merasakan sebelum hari ini, dalam waktu 1 hari banyak pekerjaan, banyak hal yang bisa kita tuntaskan, kita selesaikan.
Namun sekarang kita lihat, satu hari, dua hari, satu pekerjaan pun mungkin ada yang tidak bisa kita tuntaskan. Kalau tatkala dahulu kita melihat para ulama dengan umur beliau yang pendek, ada yang berumur 58 tahun, ada yang meninggal masih di umur 40 tahun, namun karya-karya tulis beliau, buku yang beliau tulis, itu di luar umur beliau untuk belajar, menuntut ilmu, membaca. Karya tulis beliau kalau dijumlahkan tebalnya luar biasa. Itu kalau dibagi dengan umur beliau yang ada, itu berarti beliau sudah menulis setiap hari sekitar 9 buku tulis. Saking tebalnya jilid-jilid dan judul-judul buku yang ditulis oleh ulama-ulama kita dahulu. Di mana sekarang, di tengah kecanggihan alat-alat untuk menulis, di tengah kemudahan alat-alat untuk mencetak yang bisa menghasilkan karya yang begitu luas, keberkahan waktu didapatkan oleh orang-orang sebelum kita, dan setiap akan bertambah umur kita, setiap akan bertukar tahun, maka artinya akan semakin cepat zaman ini berputar. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, perputaran zaman yang cepat ini bukan berarti agar kita menjadi pesimis, agar kita menjadi tidak berbuat apa-apa, bukan agar kita menjadi tenang-tenang saja. Namun ini menunjukkan kepada kita agar kita berusaha agar setiap perubahan zaman, pergantian waktu, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang merugi. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Merugi ketika al-asru ini tidak digunakan, merugi ketika zaman dan waktu ini tidak diperas. Karena asal kata al-asru dari kata asara ya'siru, diperas. Apa, bagaimana kita memeras? Diperas sampai titik penghabisan, tetes penghabisan. Maka waktu digunakan semaksimal mungkin. Tentu kaum muslimin, kaum muslimat Allah muliakan, waktu kita tidak kita gunakan maksimal untuk dunia saja. Kita peras waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan apa ghayah, tujuan utama dari ibadah itu kalau bukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung dari penciptaan kita adalah untuk beribadah, dan tujuan utama ibadah adalah untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka muhasabah diri ini sangat menjadi hal yang penting untuk kita lakukan di hujung pengakhir tahun Hijriah ini. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, mertua Rasulullah alaihissalam, karena Rasulullah menikahi putri beliau Hafsah, mengatakan hasibu anfusakum, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kita, karena akan datang nanti suatu waktu kita akan dihitung, kita akan dipertanyakan. Kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin, setiap kita adalah ketua bagi siapa yang di bawah kita. Minimal kalaupun tidak menjadi ketua apa-apa, kita adalah ketua terhadap keluarga kita. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kita terhadap hari di mana kita akan dikembalikan kepada Allah, di mana kita akan dihisab satu-satu di hadapan Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan Allah sama sekali tidak akan menzalimi hambanya. Setiap sejengkal, sekecil apapun yang kita kerjakan, minal khairi yarah, kita akan melihatnya, dan sedikit sekecil apapun dari keburukan, kejelekan, yarah. Kita mundur sejenak, kita berhenti sejenak, kita mundur, kita lihat ke belakang. Kam minal ma'asi, kam minat taqsir, betapa banyak kekurangan-kekurangan kita dari pengabdian, penghambaan kepada Allah. Betapa banyak kekurangan kita dari pendidikan kita terhadap keluarga dan anak istri kita. Betapa banyak kita mungkin lalai dalam melaksanakan salat waktu lima waktu berjamaah di masjid. Betapa banyak kita kurang dalam membaca ayat-ayatnya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Itu adalah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Apa isinya? Apa isinya? Hudan, petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan ketakwaan. Petunjuk. Kita masih merujuk petunjuk pada hal-hal yang lain, namun kita melalaikan petunjuk yang satu ini. Maka tidak akan merugi orang-orang yang mana? Orang-orang yang dalam 1 bulan ini dia sudah mengkhatamkan Al-Quran. Tidak merugi orang-orang yang mana? Orang-orang yang dalam 1 bulan ini sudah bersalawat kepada Rasulullah, sallu ala nabiyina alaihi salatu wassalam, ribuan kali, jutaan kali. Tidak merugi yang orang-orang yang mana? Lidahnya senantiasa rataban min zikrillah, lembab, basah lidahnya dengan berzikir kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, sebaik-baik wasiat adalah, sebaik-baik zat, sebaik-baik bekal adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan wattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pernah suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya pada Rasul, meminta nasihat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Rasul, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Agih ambo pituah wahai Rasul, tapi ringkas, simple, ambo kana selama-lamanya ambo amalkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Salli salatal muwaddi'. Salli salatal muwaddi'. Kalau kamu hendak salat, wahai hamba Allah, dan ini wasiat kita terapkan untuk diri kita, salli salatal muwaddi'. Salat kita, dan dengan penuh keyakinan kita bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan kita rasakan salat yang akan kita laksanakan sebelum memulai Allahu Akbar takbiratul ihram. Ini adalah salat terakhir kita, tidak ada salat lagi setelah ini kecuali kita akan disalatkan. Salli salatal muwaddi'. Maka ketika rasa ini ditanamkan di hati kita, insyaallah muhasabah itu akan berjalan dengan sendirinya, dan kemaksiatan, keburukan, kejelekan akan menjauh, dan kebaikan akan mendekat kepada diri kita. Kemudian sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan kepada sahabatnya, ala adullukum ala syai'in, mau tidak kalian aku sampaikan, aku tunjukkan kepada sesuatu, in fa'altumuhu yukaffirullahu bihi al-khataya wa yarfa'ullahu bihi darajat, yang mana kalau kalian kerjakan perkara ini, Allah akan mengangkat derajat kalian, Allah akan mengampuni, yukaffirullahu bihi al-khataya, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kalian. Maka dikatakan oleh sahabat, mau ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, isbaghul wudu' alal makarih, sempurnakanlah wudu. Meskipun dalam keadaan kita sedang tidak menyukai berwudu ketika itu, terutama di waktu pagi yang sangat dingin, sempurnakan wudu kita. Kemudian wa kathratul khuta 'alal masajid, perbanyaklah langkah. Memang kita punya kendaraan sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Honda, ada mobil, sepeda, segala macam. Tapi yang lebih utama tentu kathratul khuta 'alal masajid, kita langkahkan kaki ini, kita gerakkan kaki ini untuk menuju rumah-rumah Allah. Wantizarus salati ba'da salah, menunggu salat berikutnya setelah melaksanakan salat. Kita banyak berbicara dengan orang, mungkin banyak kesalahan, kesilapan yang kita ucapkan. Mau tawak di kadai, mau tawak je orang, mungkin banyak hal yang tidak diridhai oleh Allah yang terucapkan. Maka lebih baik waktu menunggu tadi kita gunakan, setelah salat kita tunggu salat berikutnya, memperbanyak berkhalwat bersama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami ya Allah. 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, setiap saat kami zalim terhadap diri kami ya Allah. Namun kami berhusnuzan kepada Engkau ya Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau tidak kepada Engkau kami meminta maaf, meminta pengampunan, maka siapa lagi yang mampu untuk memaafkan, mengampuni segala dosa kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami. Allahumma astur banatina wa auladina, ya Allah perbaikilah putra putri kami. Allahumma astur banatina wa azwajina, ya Allah tutupilah kesalahan dan aib-aib keluarga kami, anak putri kami, istri kami. Jaga aurat mereka ya Allah, dekatkan mereka kepadamu ya Allah. Sesungguhnya amanah ini berat, sesungguhnya amanah ini berat, namun Engkau memudahkan segala hal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi thalathin yanhaakum 'anil thalath, ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa aqimus shalah. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.